Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai ya. Buka surah Nuh, kita mulai dari Ta'awud ayat 1. Seperti biasa baca baru ikuti ya. Baca baru ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat pertama. Tarik nafas ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Kuat? Hah? Kuat? Jadi coba, ya udah coba ya. 1, 2, 3. Ya, udah gitulah pokoknya ya. Ya, jadi gitu ya. Pokoknya kalau satu ayat kayak gitu. Intinya ya, sebisa mungkin di tengah itu tidak boleh napas ya. Tidak boleh napas supaya sebab ada masih yang di tengah-tengah napas. Kalau tidak napas, kalau tidak kuat berarti berhenti di tengah saja ya. Kita coba berhenti di tengah ya. Qaumak gitu. Kita ulang. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. 1, 2, 3. Speak ya. Perhatikan. Inna, nunnya harus ditahan ya. Kenapa? Karena gunah nun dan mim yang bertasydid maka harus dibaca gun. Nah, gunah itu ditahan. Suaranya dari hidung. Kalau baca gunah hidungnya ditutup nggak bisa. Coba. Nggak bunyi ya. Karena gunah itu keluar dari hidung. Khayshum, lubang hidung. Atau mim. Nggak bisa. Jadi mim dan nun yang bertasydid itu harus ditahan ya, harus ditahan, itu baca gunah, dan gunah itu keluar dari lubang hidung. Khayshum ya. Inna, panjang, ada bendera ya, namanya mad jaiz munfasil gitu. Sebab nanti ada bendera yang kedua, ada bendera kecil, ada bendera yang besar ya, yang agak tebal. Nah ini yang tipis, yang kecil. Ini namanya mad jaiz. Mad boleh, mad panjang, jaiz itu boleh. Boleh itu panjangnya boleh 2, 3, 4, 5. Afdolnya 5. Inna
huruf ro dibaca tebal. Ro sukun sebelumnya ada fathah. Arsalna, nanya panjang 2 harokat, nu 2 harokat, han itu namanya izhar. Jadi bukan hang, bukan nuhan ya. Izhar artinya jelas ya. Hurufnya ada berapa izhar? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nun sukun atau tanwin di sini adalah fathatain, han ya, bertemu dengan hamzah, maka dibaca hamzah itu a i u ya. A i u. Kalau kita belajar Iqra dari mulai a i u, a itu berarti hamzah. Kalau alif itu untuk panjang. Jadi bedanya hamzah dengan alif, kalau hamzah itu ada harkatnya a i u, kalau alif tidak ada harkatnya ya. Alif itu untuk panjang. Untuk panjang berarti itu namanya alif ya. Nuhan ila, panjang 2 harokat, qaumihi. Hi ini namanya mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah. Apa bedanya qasirah dengan tawilah? Kalau tawilah itu biasanya ada tanda di atasnya bendera, kemudian ada hamzah di depannya. Itu ada hamzah ya. Jadi yang membedakan ada hamzah. Syarat mad silah qasirah sebelumnya harus berharkat dan setelahnya harus berharkat. Harkatnya bebas, mau a i u, ba bi bu kan harkat ada 3 ya, fathah, kasroh, dhamma. Nah, ini adalah mad silah tawilah. Cirinya ada bendera di atasnya, itu ciri saja ya. Kalaupun nggak ada cirinya tetap dibaca panjang. Nun sukun bertemu dengan hamzah dibaca izhar, bukan bukan angzir. Nun sukun bertemu dengan zal adalah ikhfa ya. Ikhfa itu dibaca sama-sama dan dengung. Sama dan dengung ditahan. Angzir qaumak, ka ya, ka-nya sukun, jadi ka-nya itu harus ada ek-nya, mak gitu. Seperti alam nasyrah laka sadrak, itu ada ek-nya. Itu sifat kaf ya. Rok atau mak. Sekali lagi kita baca. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. 1, 2, 3. Iya, coba yang sebelah kanan ya, jelas sebelah kanan, sebelah kiri. Maka sebelah kanan, 1, 2, 3. Oh itu, ini dari masih serasa sakit. Iya, mak yang sebelah kiri sama-sama, 1, 2, 3. Mak ya. Coba 1 orang yang kanan perwakilan, 1 orang. Ya, yang sebelah kiri 1 orang perwakilan. 1. Iya, 1 lagi yang sebelah kiri, enggak Bu? Iya, yang sebelah kanan 1 orang. 1 orang kanan. Ya, sekali lagi sama-sama, 1, sama-sama, 1, 2, 3. Ya. Kita mulai dari angdir sampai ayat ya, sampai alim. Coba.
an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. 1, 2, 3. Perhatikan, masih sama. An jelas izhar, amzir dibaca ikhfa sama samar. Qaumaka min nun sukun bertemu dengan qaf namanya ikhfa, samar-samar dan dengung. Ikhfanya ab'ad jadi agak ya. Hurufnya cuma 2, qaf dengan kaf itu ab'ad jadi jelas dibaca min qabli, ba-nya sukun dibaca qolah ya, harus memantul. Qabli ditahan, nun bertemu dengan ya, idgham bigunah, nunnya hilang masuk kepada huruf ya, nunnya hilang masuk kepada ya, kecuali ya yang tidak dibaca idgham, illa idza kana fi kalimatin, kecuali dalam satu kalimat. Apa yang di Al-Qur'an tidak dibaca idgham dalam satu kalimat? 1 kalimat dunia, 2 sinwanun, 3 kinwanun, 4 bunyanun. Itu di Al-Quran kalau ketemu 4 kalimat itu, walaupun nun sukun ketemu ya, dunya itu tidak dibaca duya, dibacanya dun ya, namanya izhar wajib, bukannya idgham bigunah, bukan. Atau sinwanun, sin nun ketemu wawu, bukan siwanun tapi sinwanun, tetap dibaca sinwanun. Atau kinwanun ya, nun ketemu wawu bukan kiwanun tapi kinwanun ya. Atau satu lagi bunyanun, bukan buyanun tapi bunyanun. Nah, 4 kalimat kalau ketemu itu di Al-Quran maka namanya izhar wajib, sekalipun nun sukun ketemu ya atau wawu itu tetap dibaca izhar ya, namanya izhar wajib. Nah, karena dalam satu kalimat ya, karena dalam satu kalimat. Kalau yang ini 2 kalimat, kalimat an dengan ya tiyahum gitu, jadi itu dibaca idgham. Ayyatiyahum adzabun, bunnya dibaca jelas namanya izhar, dhamma ketemu hamzah, alim panjang, mad arid lisukun. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. 1, 2, 3. Sebelah kanan, mangga kanan. 1, 2, 3. Ya, yang sebelah kiri, mangga. 1, 2, 3. Kita lanjut ayat kedua. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. 1, 2, 3. Ya, pokoknya panjang, 2 harokat ya. Mad tabi'i. Qala ya, ianya panjang 2 harokat. Qaumi inni, nunnya bertasydid dibaca gunah ditahan. Inni lakum, mimnya dibaca jelas bukan lakum nadhi, itu salah ya. Jadi mimnya ada kalanya mim ditahan kalau ketemu ba, ada juga mim ketemu mim itu ditahan juga, tapi khusus mim yang ini itu tidak ditahan, namanya izhar syafawi. Ada izhar itu banyak ya, ada izhar halqi ya, ada izhar syafawi mim lakum, ada namanya izhar wajib yang tadi dunia, sinwanun, kinwanun, bunyanun. Jadi setidaknya ada izhar qamariyah ya, izhar qamariyah itu alif lam qamariyah. Jadi nama-nama izhar disematkan, izhar halqi, izhar syafawi, izhar wajib, sama izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ya, jadi intinya dibaca jelas gitu ya. Walaupun beda-beda jenis jelasnya. Apa yang dibaca jelas? Kalau mim berarti izhar syafawi.
Lakum nadhi, nya di ujung lidah. Nadhi panjang, rum dengan taib ketemu mim, dibaca idgham bigunah, dimasukkan ke belakang mim dengan gunah ditahan. Nadhirum mubin. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. 1, 2, 3. Yang sebelah kanan, maka 1, 2, 3. Yang sebelah kiri, maka 1, 2, 3. Ya, maka satu orang yang mau baca perwakilan sebelah kanan. Kanan, satu orang. Ya, yang sebelah kiri satu orang perwakilan. Belum. Lakum. Ya, satu kali lagi. Lakum. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Iya, yang sebelah kanan satu perwakilan. Ya, yang sebelah kiri satu orang yang belum. Iya, sama-sama semuanya 1, 2, 3. Kita lanjut ayat ketiga. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. 1, 2, 3. Ya, perhatikan. Ani' huruf ain ya, bukan anik ya. Jadi ain itu bukan dibaca ka, ani ditekan di tenggorokan. Ani budullah, nadunya ada wawu tapi wawunya tidak dibaca ya, tidak dibaca budullah, bukan ya. Jadi wawunya abaikan, itu wawu nggak ada. Masuklah kepada lafaz Allah, namanya lafzul jalalah, dibaca tafkhim. Lafaz Allah dibaca tebal ya. Ani budullaha watnya ada alif tapi tidak dibaca panjang, jangan wat, salah ya. Jadi banyak alif yang tidak dianggap karena alif itu mati ya. Kalau orang mati ya jangan dianggap, jangan ditanya ya. Ada orang mati ngegoler ya di atas kasur lagi ngapain, jangan ditanya ya. Jadi kalau udah mati jangan ditanya gitu. Jadi yang mati itu dilengkahin saja ya. Yang hidup aja yang nanya mah ke yang hidup ya. Yang hidup nanya. Wattaquhu, ku-nya panjang ya, wa ati'un, ti-nya panjang, un-nya panjang. Un-nya panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, namanya mad arid li sukun. Terserah, kalau nafas masih panjang boleh. Wa ati'un ya boleh ya, kalau nafasnya masih panjang. Kalau nggak panjang juga 2 nggak apa-apa ya, minimal 2. Sekali lagi, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. 1, 2, 3. Yang perwakilan sebelah kanan, yang belum sebelah kanan. Ya, sebelah kiri yang belum.
Ya, sebelah kanan lagi yang belum. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Ani. Ya, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Ya. Ayat berikutnya, ayat keempat ya, kita potong, berhenti di musamma. Qala itu waqaf aula, artinya berhenti lebih utama ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban berhenti atau kewajiban lanjut, nggak ada. Al-Quran kalau nafasnya panjang ya 3 ayat 5 ayat boleh disambung-sambung ya, kecuali pada waqaf lazim. Waqaf lazim itu nanti kita ketemu ya di ayat keempat, masih itu ada mim di atasnya, itu yang waqaf yang harus berhenti, itu saja. Selebihnya anjuran, ada qala berarti lebih baik berhenti, boleh disambung boleh, tapi lebih baik berhenti gitu. Rest area, kalau capek ya berhenti aja gitu. Nah sholat mah lebih baik lanjut ya, bukan tempat berhenti. Kita berhenti di qala, waqaf aula, berhenti lebih utama dari yaghfir. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamma. 1, 2, 3. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhkhirukum ila. Ya, perhatikan huruf gha ya, tidak boleh memantul, tidak boleh, yaghfir itu memantul, atau gha-nya tidak terbaca, yaghfir, atau pakai kha, yaghfir, itu salah huruf ya. Harus pakai gha tapi ditarik ke belakang, ke bagian halak ditariknya, tenggorokan. Ya, jadi bunyinya yaghfir ya. Intinya jangan memantul atau jangan pakai kha, yaghfir atau yaghfir, pakai gha ya, harus latihan ya. Yaghfir lakum, ini mim bertemu dengan mim, namanya idgham mimi ya. Sifatnya idgham mimi aja gampang, mim sama mim, atau idgham mislain boleh, atau idgham mutamatsilain juga boleh ya. Yang penting mingkem, ketika mim ketemu mim. Lakum mingkem ya, ming nun ketemu za, namanya ikhfanya ausat, pertengahan, maka dibaca samar. Zunu junya panjang, nunya panjang. Bikum mim, ada mim tapi bukan ketemu mim lagi, mim ketemu wa, nah itu namanya izhar syafawi itu ya. Izhar syafawi itu mimnya jelas, jadi tidak ditahan seperti lakum ming, itu ditahan. Tapi kalau yang bikum tidak boleh ditahan. Dzunubikum wa ada kha ya, kha-nya ditasydid maka ditekan. Wa yu'akhirkum, kumnya jelas, ilahnya panjang, ada bendera, namanya mad jaiz munfasil, boleh 2, 3, 4, 5, aktualnya 5. Ajalim mingkemnya karena kasrotain bertemu dengan mim, idgham bigunah. Idgham itu artinya secara bahasa idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu, itu namanya idgham ya. Memasukkan air ke dalam gelas, itu namanya idgham ya. Tapi secara bahasa yaitu memasukkan, secara istilah ya, memasukkan satu huruf ya, atau satu perkara yang memang dimasukkan kepada huruf berikutnya. Jadi ajalin, linnya itu hilang, masuk kepada mu, ajalim musamma, maknya panjang, ada alif ya, kelihatan nggak alifnya? Hah? Musamma panjang, ada alif, kelihatan nggak alifnya? Hah? Ada nggak? Namanya alif ngarengkol ya, alif ngarengkol, alifnya lagi ngarengkol, kedinginan dia di bawah ya. Jadi itu namanya alif. Jadi alif juga kan, kalau yama ada titik ya 2 ya, jadi panjang, itu alifnya. Alif maksurah kalau dalam bahasa Arab. Musamma yaghfir lakum
min dhunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamma. 1, 2, 3. Iya, sama ya. Maka satu orang yang kanan perwakilan, sebelah kanan satu orang yang belum. Iya, yang sebelah kiri perwakilan yang belum aja. Sekali lagi, tarik nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Ya. Repeat once more. Samar ming gitu. Ya, panjang ya. Tadi mingnya dibaca ikhfa ya. Satu lagi yang sebelah kiri yang belum baca. Ya, sama-sama semuanya baca semuanya. 1, 2, 3. Iya, ya. Jadi Al-Quran itu harus beda-beda ya. Jadi kalau kita sudah hafal surah Yasin, lancar surah Yasin, surah Nuh belum tentu lancar. Ya. Jadi Quran itu kan 30 juz. Kalau sudah tamat Iqra, di tes Al-Quran belum tentu lancar. Iqranya sudah benar ya, tapi untuk melancarkan itu 30 juz harus hatam ya, harus ada bimbingan 30 juznya. Supaya apa? Supaya dari awal sampai akhir, gitu. Ya contoh aja, kita lancar baca surah Yasin, tapi baca surah Nuh belum tentu. Surah Nuh dibalik-balik sampai lancar, nanti surah yang berikutnya belum tentu lancar juga. Jadi per surah itu biasanya kita lancar karena sering baca. Al-Waqiah sering baca, jadi lancar ya. Ar-Rahman sering baca jadi lancar. Surah yang lain coba gitu, supaya semuanya 30 juz jadi lancar juga. Ya, dulu ini surah Nuh ini sering saya baca juhur. Jadi di pesantren ya, dulu di pesantren saya yang pertama itu zuhur, habis sholat zuhur itu wajib baca surah Nuh, cuma sebentar, cuma ya 3-5 menit lah, kan cuma satu lembar ya surah Nuh itu. Jadi ini salah satunya apa, yang kalau belum turun hujan, ini turun hujan baca surah Nuh ya. Nanti di ayat berapa tuh yang turun hujan, ayat ke-11 ya. Yang pengen duitnya banyak ada ya di ayat ke-12, wa yumdikum bi amwal. Sama yang belum punya anak juga sama. Ini yang belum punya anak baca surah Nuh ya, ayatnya pingin harta banyak, wa yumdikum bi amwal wa banin, anaknya banyak, terus punya kebun, punya sawahnya ada perairannya, untuk nyiramnya ada. Itu di surah Nuh ayat ke-12. Syaratnya cuma satu, istighfar ya. Istighfarnya di ayat ke-10, faqul tastaghfiru rabbakum. Jadi banyak istighfar. Yang belum punya anak dapat anak, yang belum punya suami ya mau kawin lagi dapat suami gitu ya. Jadi intinya surah Nuh ini solusi ya untuk kebutuhan kita yang belum tercapai apa. Jadi diamalkan dari surah Nuh, tapi intinya adalah istighfarnya, intinya istighfar dan sholat taubat gitu. Nanti dapatlah sesuatu. Karena kesulitan ini sebenarnya atas dasar kesalahan kita, dosa kita. Dulu kita pernah berbuat dosa, nah dosa itulah yang bikin kita itu ada sesuatu yang mengganjal gitu. Makanya diperintahkan untuk istighfar. Banyak ayat tentang istighfar ya. Jadi ini ayatnya di surah Nuh. Kita lanjut ya, dari inna sampai la yu'akhir. Itu ada mim namanya waqaf lazim. Kita tarik ke sebelah kiri, itu ada bacaan, coba di garisnya di pembatas
di pembatasnya ada bacaan waqaf lazim. Ta'lamuna itu ada bacaan waqaf lazim, ada nggak? Ada ya. Nah itu namanya wajib berhenti. Nah tandanya ada mim di atas. Coba kita baca. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Berhenti. Ada mim di atasnya, itu tanda waqaf lazim atau wajib berhenti. Coba 1, 2, 3. Ya, berhenti sampai wakhar ya. Perhatikan, inna nun yang bertasydid itu dibaca guna. Ajalallah itu lafaz Allah dibaca tafkhim. Ajalallahi idza nya di ujung lidah. Ada bendera di atasnya ya, panjangnya wajib 5 harokat ya, wajib 5 harokat bagi yang mampu lah ya. Dimana kalau sudah tua napasan sudah setengah-setengah ya ada diskon sedikit ya, yang penting agak panjang aja gitu. Ini kan ibadah ini kan disesuaikan dengan kemampuannya ya, kemampuannya. Tapi kalau menolak dosa itu sekuat tenaga, harus ditolak, tidak berbuat dosa. Ja'ala lahnya panjang, yu'akh ada tasydid di kha-nya, yu'akhkhar berhenti. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. 1, 2, 3. Iya, yang sebelah kanan sama-sama 1, 2, 3. Yang sebelah kiri sama-sama 1, 2, 3. Kita lanjut sedikit. Lau kuntum ta'lamun. 1, 2, 3. Ya. Jadi walaupun napasnya kuat, berhenti aja ya, karena waqaf lazim. Laukum itu nun bertemu dengan ta namanya ikhfa ya, tapi ikhfanya aqrab, lidahnya sudah berada di makhraj ta. Kum seakan-akan ada yang hampir baca kuntum ya, tapi yang jelas ikhfanya samarnya sedikit. Kuntum ta'lamun, panjang itu mad arid lisukun. Kita lanjut ayat kelima. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. 1, 2, 3. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Ya, panjang ya. Qala panjang ya. Qala rabbi, bi-nya ada tasydid ditekan. Inni, ni-nya bertasydid dibaca gunnah, panjang juga matobihi. Da'autu qaumi, mi-nya panjang 2 harokat. Lau ya. Itu fathatain. Kalau satu fathah namanya fathah, tapi kalau 2 fathah fathatain ya. Kalau satu kasroh, 2 kasroh, kasrotain. Kalau satu domah ya, domatain gitu. Fathah itu terbuka artinya ya. Iftah qulubana gitu ya. Itu bukalah hati kami untuk membaca Al-Qur'an kan. Fathah artinya terbuka, fathah. Kalau kasroh itu pecah. Piring dijatuhkan, pecah, kasroh namanya ya. Piring jatuh di bawah kan? Iya, kan garisnya di bawah, kasroh. Domah itu melengkung, domah itu artinya mengumpulkan ya. Domah itu mengumpulkan, domun, domah mengumpulkan. Ada artinya ya, ada artinya ya. Pokoknya di tajwid itu kalimatnya mengandung makna. Tasawuf dengan ilmu tajwid bisa, tasawuf dengan ilmu tajwid ya. Tasawuf dengan ilmu tajwid ya. Nanti kalau ada malaikat di alam kubur tanya,
man rabbuka gitu ya. Tanya nun sukun ketemu ro apa gitu ya. Malaikat nggak akan tahu nun sukun ketemu ro apa. Idgham bila guna ya. Itu karomah ya. Buat orang yang suka ngaji Al-Qur'an, tilawah, tajwid itu karomah. Karena ada juga karomah yang ahli bahasa Arab ya. Ketika ditanya man rabbuka, itu balik tanya, man itu kalimah apa, rabbuka kalimah apa dalam bahasa Arab. Itu malaikat tidak akan bisa jawab. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah, ini hambamu ditanya man rabbuka, malah balik tanya dengan ilmu sastra Arab. Akhirnya itu bukan untuk ditanya, hambaku ini punya karomah, tidak usah ditanya. Jadi malaikat itu tunduk dengan ulama yang berkaromah gitu ya, ulama berkaromah gitu. Jadi ilmu itu ada karomahnya Bu ya. Ibu mendalami ilmu apa, nanti ada karomahnya. Contoh ilmu tauhid, ada ulama ahli tauhid dengan ketauhidannya ada karomahnya. Jadi karomah itu artinya kemuliaan. Manusia dengan malaikat, kalau manusianya bertakwa, manusia lebih unggul daripada malaikat. Itu kenapa seperti itu? Karena malaikat itu cuma pesuruh Allah, sedangkan hamba Allah kan di hadis jelas, orang yang beribadah siang malam berzikir itu derajatnya semakin hari semakin naik, melebihi daripada para malaikat. Maka pantas Munkar Nakir saja dimarahin sama sahabat Umar. Pernah dengar ceritanya ya? Munkar Nakir dimarahin sama sahabat Umar. Kenapa? Karena Munkar Nakir, siapa yang bisa melihat? Sahabat Ali. Sahabat Ali kan ketika sahabat Umar meninggal, sahabat Ali bilang, aku mau lihat apakah sahabat Umar masih galak, masih tegas ya, walaupun sudah sampai kuburan. Ternyata benar, datang Munkar Nakir, ditanya marrabuk. Kaget sahabat Umar, apakah kamu datang untuk menanya dalam rupa yang seseram ini? Iya wahai sahabat Rasulullah Umar, gitu. Langsung dibentak, jangan sekali-kali nanti kamu datang kepada hamba Allah dengan wajah yang seperti ini. Maka Munkar Nakir tertunduk dan mengatakan, baik, saya akan datang kepada hamba Allah untuk menanya ya di alam kubur dengan wajah yang lebih baik. Jadi yang sekarang itu Munkar Nakir itu yang lebih baik ya daripada dulu. Itu kehebatan dan karomah sahabat Umar yang disaksikan oleh sahabat Ali ya. Sahabat Ali itu, para sahabat, ibu tahu Rasulullah jalan bisa melihat orang yang sedang disiksa ya di alam kubur. Itu Rasulullah jalan di atas kubur, tapi Rasul bisa tahu dalam kubur itu lagi disiksa atau dapat nikmat. Sampai ada keterangan Rasul meletakkan pelepah korma ya di salah satu kuburan, dibelah dua kormanya, yang satu diletakkan di sini, yang satu lagi diletakkan di yang satu lagi. Yang satu lagi kenapa disiksa? Karena dia kencingnya nggak bersih sehingga sholatnya tidak sah. Yang satu lagi suka mengadu domba dan memutuskan tali silaturahim. Rasul bisa melihat isi alam kubur, para sahabat juga bisa, karena sahabat kan murid Rasul ya, termasuk tadi sahabat Ali melihat ketika sahabat Umar dimakamkan, dikuburkan, sahabat Umar berbincang-bincang langsung dengan Munkar Nakir, dan Munkar Nakir dapat wejangan dari sahabat Umar. Itulah namanya karomah ya, karomah para sahabat ya, karena sahabat itu adalah orang yang secara langsung mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karomah ya, karomah. Jadi tidak bisa disebutkan oh ini emang bisa seperti itu. Itu adalah karomah. Tidak, karomah itu kan khariqunil adat ya, tidak bisa dipikirkan oleh kebiasaan, akal kebiasaan gitu. Di manusia biasa juga ada Bu manusia biasa tapi namanya maunah ya, bukan karomah. Maunah ya, lagi lapar tahu-tahu ada yang nganterin makanan, itu maunah namanya ya. Lagi jalan di pasar ya enak ya lihat alpukat, tahu-tahu di rumah sore-sore ada yang nganterin alpukat. Nah, itu namanya maunah ya. Jadi bayangin aja dalam otak ya, apa yang kita pingin nanti datang sendiri kok gitu. Datang sendiri, entah sebulan, entah 2 bulan, entah ya. Makanya kenapa tidak boleh suuzon, yang boleh hanyalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah ya. Nanti Allah akan datangkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi yang baik-baik saja gitu. Kita lanjut. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. 1, 2, 3. Ya, lailau itu idgham bila biguna, wanaha panjang, rohnya panjang, namanya mad iwad. Ya. Coba ada satu yang baca sebelah kanan perwakilan ayat kelima.
Ya, sebelah kiri perwakilan satu orang aja. Ya, satu lagi yang sebelah kanan yang belum. Yang belum? Ada? Iya. Ini doa Nabi Nuh ya. Rabbi inni da'autu qaumi, ya Allah aku berdakwah kepada kaumku laila wa nahara, siang malam. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun ya, itu Nabi Nuh paling lama ya. Tapi yang pengikutnya sedikit, cuma Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin perahu di atas gunung. Ngapain bikin perahu di atas gunung ya? Ada juga bikin perahu mah di pinggir laut ya. Jadi di atas gunung itu kan nggak masuk akal ya, mujizat itu. Pokoknya dunia ini banyak yang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Nabi Musa bisa menyeberang lautan, nggak masuk akal ya. Itu Nabi Ibrahim dibakar malah kedinginan, keluar dari api Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Uang apinya disuruh dingin, kata Al-Quran kulna ya naru, kata kami wahai api kuni barda wa salama, wahai api jadilah dingin dan keselamatan. Nabi Ibrahim keluar dari api kayak keluar dari es ya, kedinginan. Nah itu banyak yang tidak masuk akal ya. Nabi Muhammad juga sama, ketika dikepung Nabi Muhammad semuanya rumahnya sudah dikepung, tertidur semua sampai dipakai pasir mukanya satu-satu, itu nggak ada yang bangun. Itu luar biasa. Sampai Nabi Muhammad berada di satu gua ya bersama Abu Bakar, guanya tertutupi oleh sarang laba-laba. Kalau tertutupi berarti itu gua tidak ada yang masuk ke dalamnya. Kemudian ada burung yang bertelur ya kan di situ. Itu kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran itu semuanya di luar kebiasaan ya, di luar logika semuanya. Ya, jadi Al-Quran ini isinya ya kisah-kisah para nabi yang mengajarkan ya bahwa Allah lah ya yang berkehendak di dunia ini. Mau bagaimanapun keadaan dunia, kalau Allah sudah berkehendak maka kun fayakun, ya kun fayakun gitu. Jadi tidak ada yang mustahil nih, kayaknya mustahil menurut manusia, tapi mungkin saja dan bisa saja menurut Allah gitu. Kita lanjut. Falam yazidhum du'ai illa firara. 1, 2, 3. Ya, falam lamnya izhar syafawi, yazid pakai z ya, yazid qalqalah, yazid qalqalah, hum izhar, doa itu panjang 5 harokat ya, ada bendera. Nah di sini bisa kelihatan mana mad wajib mutasil, mana mad jaiz mutfasil. Coba apa bedanya? Doa itu mad wajib mutasil, apa cirinya? Ada benderanya agak tebal, terus hamzahnya ada di bawah, betul nggak? Hamzahnya di bawah. Coba mad wajib mutasil pasti hamzahnya ada di bawah. Ya. Kemudian itu namanya mad jaiz munfasil. Apa cirinya? Ada hamzah di depannya, tapi hamzahnya berbentuk alif ya. Terus bendera juga tipis ya. Itu bedanya lah 2. 1, kalau mad wajib itu benderanya tebal, kalau mad jaiz benderanya tipis. Kalau mad wajib itu hamzahnya ada di bawah, kalau mad jaiz hamzahnya biasanya berdiri gitu ya. Jadi itu bukan hamzah dengan alif, itu sama-sama hamzah. Kan tadi kita sudah bilang perbedaan hamzah dengan alif. Kalau hamzah itu bunyinya a i u, kalau alif nggak ada bunyinya. Alif cuma panjang aja ya. Alif itu panjang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Panjang. 1, 2, 3. Falam yazidhum du'ai. Ya, ada yang mau baca sebelah kanan satu orang perwakilan. Yang belum? Udah semua? Belum semua. Ada satu yang belum. Yang belum aja. Udah belum? Jangan dalam hati bacanya, pakai suara. Ya. Hah?
Panjang. Panjang juga pendek ini mah. Ya, yang sebelah kiri satu orang, Bu, yang belum, Bu. Ya, intinya panjang lah ya. Doanya, nah kalau yang doa itu memang wajib 5 harokat. Kalau yang nah itu disesuaikan aja ya. Kalau memang tidak kuat boleh kok 2. Tapi afdolnya di atas 2 ya. Afdolnya lebih afdol lagi 5 gitu. Lebih afdol, jadi disesuaikan. Falam yazidhum du'ai illa firara. 1, 2, 3. Satu ayat lagi ya, buat ini sampai ja'alu asabi'ahum ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. 1, 2, 3. Ya, berhenti di situ ya. Nanti kita lanjut 2 kali berhenti. Karena ayatnya 2 baris. Kalau kuat boleh ya sekaligus, tapi kalau tidak kuat, wa inni itu ditahan. Karena namanya gunah ya. Kullama namanya panjang. Da'awtuhum litaghfir, ghaib ditarik ke belakang. Litaghfira lahum ja'alu. Ini mad apa? Cirinya coba lihat. Ja'alu panjang, mad apa namanya? Mad. Ada bendera di atasnya tapi tipis, apa? Mad jaiz munfasil ya. Jadi cirinya ada bendera tapi tipis, kemudian ada hamzah, hamzahnya berdiri. Ja'alu asabi'ahum, berhenti ya. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Ya, dari ja'alu asabi'ahum sampai wastaghshaw thiyabahum, kita berhenti lagi ya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. 1, 2, 3. Ya, perhatikan ja'alu sama tadi mad jaiz munfasil, aso panjang, bi'ahum fi-nya sama mad jaiz munfasil ya. A panjang mad badal. Adan jamak dari uzunun, kuping. Adanihim wastaghfir, ghaib jangan wastaghshaw, shin besar, shaw ti-nya ya. Bedanya sya dengan ta, kalau sya itu di bawahnya ada giginya, titiknya 3, di bawah ada gigi. Kemudian kalau ta kecil itu titiknya 3 tapi tidak ada gigi ya. Thiyabahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. 1, 2, 3. Ya, ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, itu orang kafir kaumnya Nabi Nuh ya, itu jarinya, tapi bukan jari maksudnya ya, ujung jari. Karena ujung jari itu cukup buat memasukkan ke dalam kuping. Kira-kira kuping ini semua jari atau ujung jarinya doang yang masuk? Ujungnya doang ya. Makanya ditafsir ya, itu anamilahum, ujung jarinya doang. Kenapa dibahasakan satu jari? Karena saking kencengnya seakan-akan semua jari mau dimasukkan ke dalam kuping gitu.
Jadi disebutkan jari tapi ujungnya doang, padahal mah sekuku lah gitu ya. Nih tutup kuping kalau didakwahi, bukan Nabi Nuh doang, Nabi Muhammad juga orang kafir ya. Orang munafik itu sama, kupingnya ditutup. Tidak, orang munafik di Madinah ya, ditutup kupingnya. Wastaghshaw thiyabahum, dan mukanya ditutup pakai baju ya. Jadi bajunya ditutup, diangkat buat tutup muka, mukanya ditutup, kupingnya ditutup juga, saking nggak mau dengar ya. Itu membahas itu di surah ya, setiap malam minggu kan ya, pembahasan tafsir gitu, tafsir. Jadi banyak kajiannya nih. Kalau habis maghrib, habis isya, habis subuh yang dibaca hadis ya. Malam minggu yang dibaca tafsir. Hari Jumat yang dibaca fikih ya. Kalau Senin yang dibaca tahsin ya. Tinggal mau ambil yang bagian mana tuh ya, bagian mana maunya. Mau ambil hadis, ada maghrib, isya, subuh hadis setiap hari. Mau ambil tafsir malam minggu ya, insya Allah 3 minggu itu habis pada maghrib sampai isya tafsir Jalalain. Saya juga ya yang isi itu. Kalau hari Jumat ibu-ibu fikih ya, kalau ini Senin tahsir itu tahsir. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, biar manfaat ya ilmunya, juga mudah-mudahan biar sehat ya, panjang umur. Jadi mazhab kita apa? Ngaji ya, mazhab kita mengaji. Sebab ngaji doang yang pahalanya paling gede ya, di antara yang lain gitu. Rasulullah juga tiap hari Rasul di Masjid Nabawi itu ngajarin ngaji 1 hadis 2 hadis terus Rasulullah ya, sampai terkumpul ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Hadis Bukhari aja cuma 7.000 ya gitu, dan masih banyak lagi ratusan ribu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Kita lanjut lagi. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. 1, 2, 3. Ya, masih sama. Wastaghshaw, sin yang besar, nya kecil, ya-nya panjang. Bahu wa asarru, ada tasydid diangkat sedikit ya rohnya. Wa asarru panjang, wa asarru panjang, tidak disambung ke wawu ya. Ini kalau mim ketemu mim, idgham mimi. Kalau wawu ketemu wawu, bukan idgham wawu ya. Ini kan wawu wa asarru, wa ada wawu ya. Itu bukan idgham wawu. Wa asarru tetap panjang, wastakbaru, ruhnya nggak dibaca panjang tapi disambung ke sin ya. Wastakbarus, nah ada wawu mati, alif mati. Ada berapa yang mati? 3 ya. Ada orang 3 mati nggak goler, jangan ditanya, tanya aja yang masih hidup kenapa dia mati gitu. Wastakbarus tikbaro, rohnya panjang namanya mad iwad ya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. 1, 2, 3. Ya, yang sebelah kanan 1 kali. Semuanya sebelah kanan. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Wastakbarusnya ya agak pelan-pelan ya. Wastakbarus istikbaro, karena kalimatnya itu juga. Istakbaro artinya takabur. Istikbaron ya, istakbaro kalimah kata kerja, istikbaron itu negatifnya ya, ke masdar. Jadi sama ya dengan ketakaburan ya, dengan ketakaburan yang nyata dengan takabur istikbar. Jadi didakwahi tapi malah tutup kuping, mukanya ditutup ya, dan malah istikbaro ya, istakbaru istikbaro. Jadi malah takabur, mengingkari dan menyombongkan dirinya. Itu kaum Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh juga anaknya ya ternyata tidak ikut Nabi Nuh ya. Karena apa? Karena emaknya istrinya Nabi Nuh itu ada yang membangkang. Ini turun ke anak ya. Makanya kalau ingin punya anak yang soleh itu jadi emak tidak boleh membangkang kepada suami itu Bu. Itu coba gambarannya ya, itu Nabi Nuh punya istrinya membangkang, turun ke anaknya ya, turun ke anaknya juga membangkang. Jadi kuncinya itu aja sih ya. Kalau ingin anaknya soleh itu istri tidak boleh membangkang kepada suami ya. Si suami kalau ingin punya anak soleh tidak boleh membangkang kepada ibunya gitu ya. Benar nggak? Benar, coba aja buktikan ya. Istri tidak boleh membangkang kepada suami, si suami tidak boleh membangkang kepada ibunya, bukan istrinya, ibunya ya. Ibunya itu Bu, nanti anaknya soleh ya. Coba aja itu ya, anaknya soleh. Kan kadang gini, istri bilang gitu, ngapain sih ngasih uang dulu ke mama gitu ya, istrinya. Nah, itu sudah mengajarkan tidak soleh. Jadi kalau suami yang pengen ngasih ke orang tuanya, terserah, kasih aja ya, mau 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, nggak apa-apa mamahnya ini ya. Yang penting jangan ngasih ke istri yang kedua, jangan. Itu yang penting ngasih ke orang tua sendiri, ke mertua sendiri. Yang penting sebagai istri sudah tercukupi, dapur tercukupi, anak sekolahnya beres. Itu terserah ya, suami mau ngasih ke orang tuanya berapa juga terserah. Itu bukan urusan seorang istri. Nah, yang perlu ditanya-tanya itu kalau suaminya ngasih ke perempuan lain yang bukan siapa-siapa, itu perlu tanda tanya gitu ya. Oh itu mah ngasihnya ke janda anaknya itu perlu disantuni gitu. Nggak apa-apa itu ya. Jadi menyantuni anak yatimnya, bukan menyantuni si ibunya gitu ya. Jadi itu ya, kuncinya itu, si istri tidak boleh membangkang kepada suami, si suami tidak boleh membangkang kepada ibunya. Nanti hasilnya anak yang soleh. Udah gitu aja ya, cukup, coba amalkan, insyaallah jadi soleh ya. Baik, itu saja yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini ya, sama-sama. Shadaqallahul azim ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya di bulan September ya. Bulan September ya. Bulan September ada 5 minggu. Tapi di awal September saya nggak ada. Saya mau berangkat ya. Berangkat. Oh ada acara itu, ada acara alumni, saya mau berangkat. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa di minggu kelima ya. Jadi minggu pertamanya yang libur, minggu kelimanya masuk gitu. Karena ada 5 minggu gitu aja misalnya lah ya. Atau kalau mau ustadz yang lain geser, saya minggu kedua dan lanjut sampai minggu kelima ngegeser. Tapi kalau misalkan mau minggu pertamanya tetap libur, tapi nanti di minggu kelimanya masuk gitu. Itu ada halangannya sedikit. Ada halangan itu. Karena enggak, ada kegiatan aja alumni tahunan ya, ada acara alumni, menyambung lagi karena ilmu ini saya dapatkan dari para guru, saya harus menyambung ke gurunya lagi ya, saya harus silaturahim kepada para guru karena ilmu yang semuanya disampaikan itu ilmu dari guru. Saya harus cium tangan lagi sama guru, minta ridhonya guru biar ilmu yang disampaikan kepada jamaah kita semua bermanfaat ya gitu. Jadi ilmu itu ada gurunya Bu, bukan ilmu dari Google nih kita baca baru kita sama, bukan ya. Ilmu itu ada gurunya, ada kitabnya, ada gurunya. Makanya kita harus gitu, kita harus takzim kepada guru. Ilmu yang saya sampaikan bukan ilmu saya, ilmu dari guru dari gurunya lagi. Terus sampai ke Rasulullah, itu ilmu Rasulullah dari ilmunya gitu ya. Baik, itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.